Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video tutorial Sistem Temu Balik Informasi bersama aku, Marcelina Rahma Paramita. Jadi, di video ini kita bakalan belajar bareng nih, gimana sih cara yang efektif untuk mencari, menemukan, serta menggunakan informasi untuk memenuhi kebutuhan informasi, serta juga untuk mendukung aktivitas kita, khususnya di aktivitas perkuliahan. Di video tentang tutorial sistem temu balik informasi kali ini, akan ada banyak penjelasan yang perlu kalian simak. So, pastikan kalian menonton semuanya secara urut ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita menuju ke pembahasan. Enjoy this video. Pertama-tama, kenalan dulu yuk sama Springerlink. Kalian ada yang tahu nggak nih, Springerlink itu apa? Jadi, Springerlink merupakan sebuah basis data full text yang terintegrasi untuk jurnal dan buku yang diterbitkan oleh Springer. Springerlink saat ini menawarkan lebih dari 1.250 jurnal peer review secara penuh dan lebih dari 10.000 secara online. Springerlink menawarkan akses gratis untuk mencari tabel isi, abstrak, dan layanan peringatan. Springerlink merupakan penerbit open access terbesar di dunia yang memiliki koleksi jurnal elektronik sejumlah 2.768 dengan 20 subjek. Springerlink menawarkan literatur elektronik dan cetak dari Springer Verlag, penerbit ilmiah terkemuka dengan reputasi keunggulan selama lebih dari 150 tahun. Ini juga menawarkan karya dari daftar penerbit yang terus bertambah, termasuk Urban dan Vogel, Steinkopf, dan Birkhäuser. Springerlink merupakan salah satu jurnal yang dilanggan oleh Undip. Untuk mahasiswa Undip sendiri dapat mengakses jurnal tersebut hanya dengan login siap menggunakan akun SSO yang sudah dimiliki sebelumnya, kemudian pilih option jurnal yang dilanggan oleh Undip, serta pilih Springerlink. Untuk dapat membaca jurnal melalui Springerlink, kita hanya perlu memasukkan kata kunci atau query sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kita udah tahu nih tentang jurnal Springerlink dan beberapa fitur yang dimilikinya. Insight baru ini tentunya akan memudahkan kita dalam melakukan penelusuran informasi, sehingga kita bisa memaksimalkannya dengan membuat strategi penelusuran informasi. Dengan menerapkan strategi penelusuran informasi, maka akan menghasilkan recall yang seimbang dengan precision, sehingga kita dapat menemukan informasi yang benar-benar relevan dengan apa yang kita cari. Untuk itu, kita perlu melakukan beberapa langkah nih, agar penelusuran kita lebih efektif, yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan informasi kita terlebih dahulu. Kalian tahu nggak sih, dengan melakukan identifikasi kebutuhan informasi, maka kita akan lebih mudah dalam menemukan informasi yang kita inginkan, serta kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik. Bermanfaat banget kan? Ada 3 langkah yang perlu kita lakukan dalam identifikasi kebutuhan informasi. Yang pertama ada identifikasi rumusan masalah, lalu yang kedua ada pengembangan kata kunci, dan yang terakhir adalah formulasi kata kunci. Mari kita mulai dari langkah yang pertama, yaitu dengan mengidentifikasi rumusan masalah. Kita dapat menemukannya dari judul penelitian maupun topik penelitian yang dimiliki. Kemudian bisa menentukan kata kunci dari topik tersebut. Aku ambil contoh topiknya, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan literasi informasi. Dari contoh tersebut, dapat ditentukan kata kunci utamanya ada 2, yaitu teknologi informasi dan literasi informasi.
Selain itu juga kita bisa menambahkan kata kunci tambahan, yaitu pemanfaatan. Kata kunci yang telah ditemukan tersebut merupakan modal awal untuk melakukan penelusuran informasi. Untuk menemukan hasil yang lebih spesifik, maka perlu nih kita kembangkan kata kuncinya. Untuk tahu bagaimana caranya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mengembangkan kata kunci utama. Dalam mengembangkan kata kunci, ternyata ada 3 cara loh. Kita bisa menggunakan thesaurus, sinonim, maupun antonim. Dengan menggunakan thesaurus sendiri, kita bisa mendapatkan kata dan frasa lain dari kata kunci. Karena dalam thesaurus terdapat 3 jenis hubungan, yaitu sinonim, hierarki, dan asosiatif. Nah, kita udah tahu nih, ada 3 cara yang dapat digunakan dalam mengembangkan kata kunci. Maka langkah selanjutnya kita harus formulasikan kata kunci supaya kita tahu kata kunci alternatif dari kedua query yang udah kita tentuin tadi. Langsung aja yuk kita memformulasikan kedua kata kunci menggunakan thesaurus, antara lain sinonim, antonim, dan asosiatifnya. Kata kunci pertama, teknologi informasi, dengan sinonimnya yaitu information technology dan computer science. Untuk antonimnya yaitu low technology dan digital minimalism. Kemudian asosiatifnya yaitu cloud computing dan cyberspace. Kemudian kata kunci yang kedua, literasi informasi, dengan sinonimnya yaitu information literacy dan digital literacy. Untuk antonimnya yaitu ignorance literacy dan information illiteracy. Dan yang terakhir asosiatifnya yaitu hoax dan information retrieval. Setelah itu, kita dapat menyusun atau memetakannya menggunakan tabel query dengan beberapa alternatif pemasukan kata kunci seperti ini. Baik, sebelum kita masuk ke langkah berikutnya, kita harus tahu dulu nih, gimana sih cara mengakses Springer Link menggunakan SSO Undip? Yang pertama, dengan menggunakan web browser seperti Chrome misalnya, masuk ke laman website SSO Undip dengan alamat websitenya yaitu sso.undip.ac.id. Lalu masukkan NIM, username, ataupun email yang sudah terdaftar sebelumnya. Lalu klik login. Jangan lupa untuk memasukkan passwordnya. Lalu klik sign in. Setelah sudah masuk ke dashboard, scroll ke bawah sampai menemukan menu jurnal yang dilanggan Undip. Lalu klik pada menu tersebut. Akan disajikan beberapa jurnal yang dilanggan oleh Undip. Pada menu Springer Link, klik pada menu tersebut. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita sudah ada di portal jurnal Springer Link. Langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pemanfaatan penunjang penelusuran nih, di mana di setiap pencarian bisa aja ditemukan desain pencarian seperti browse, basic search, autocomplete, best first, federated search, faceted navigation, pagination, actionable results, dan advanced search. Oke, di sini aku bakal jelasin satu-satu dulu nih ke kalian. Yang pertama, browse merupakan fasilitas pencarian di mana pengguna melakukan pencarian tanpa memformulasikan kata kunci. Browse biasanya menampilkan informasi-informasi dengan struktur hypertext, sehingga informasi yang disajikan masih sangat banyak, beragam, dan belum spesifik. Ketertarikan pengguna terhadap informasi yang dicari bisa berubah-ubah.
Misalnya aja nih, kita mau mencari informasi mengenai literasi informasi. Maka hasil yang ditampilkan adalah informasi-informasi mengenai literasi, informasi, maupun literasi informasi. Lalu yang kedua, basic search. Merupakan fasilitas penelusuran informasi dengan memasukkan kata kunci pada kolom pencarian. Basic search ini dapat diformulasikan menggunakan tanda petik 2 untuk mengikat kata kunci, sehingga hasil penelusuran akan lebih mengerucut dengan kebutuhan informasi pemakainya. Misalnya saja seperti tadi di browse, saat mencari informasi mengenai literasi informasi, kita mendapatkan 3 hasil, yaitu mengenai literasi, informasi, maupun literasi informasi. Namun, di basic search ini, dengan menggunakan petik 2, yaitu literasi informasi, maka literasi informasi tersebut menjadi satu kesatuan dan hasil yang didapatkan menjadi lebih spesifik dan lebih mengerucut. Yang ketiga, autocomplete. Merupakan fasilitas pencarian di mana sistem dapat secara otomatis menampilkan saran pencarian ketika kita baru mengetikkan beberapa kata. Contohnya saat baru saja mengetikkan sampai liter, muncul beberapa saran seperti literasi informasi, literasi adalah, literasi singkat, dan lain sebagainya. Namun, desain pencarian autocomplete ini tidak tersedia di jurnal Springerling. Yang keempat, best first. Merupakan fasilitas mesin pencari di mana sistem akan menyajikan informasi atau recall terbaik secara berurutan dari atas ke bawah dari informasi yang disediakan. Di Springerling ini akan mencoba mengurutkan temuan terbaik di mana bisa diatur berdasarkan relevansi, newest first dan oldest first sesuai dengan keinginan pengguna. Yang kelima, federated search. Merupakan fasilitas pencarian yang memungkinkan kita melakukan penelusuran informasi dari multiple database. Jadi kita cukup memasukkan satu query atau satu formulasi kata kunci, kemudian query tersebut akan dicarikan oleh banyak database. Namun, fasilitas ini juga tidak tersedia di jurnal Springerling. Yang keenam, faceted navigation. Merupakan fasilitas mesin pencari di mana setelah kita memasukkan query, di sebelah kiri recall akan disediakan macam-macam tipe konten, disiplin ilmu, subdisiplin ilmu, dan sebagainya, di mana kita tinggal memilihnya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketujuh, pagination. Merupakan fasilitas mesin pencari di mana portal jurnal akan menampilkan halaman atau isi, atau bisa disebut dengan preview dari dokumen yang dipilih setelah memasukkan kata kunci. Yang kedelapan, actionable result. Merupakan fasilitas mesin pencari di mana setelah pengguna menemukan dokumen yang dicari, ia bisa membaca, mendownload, mengutip, dan lain sebagainya. Dan yang kesembilan, advanced search. Merupakan fasilitas pencarian yang memanfaatkan logika boolean pada query seperti operator AND, OR, dan NOT. Setelah kita mempunyai kata kunci utama dan mengetahui beberapa fasilitas pencarian di portal jurnal Springerling, maka langkah selanjutnya adalah melakukan praktik penelusuran dengan menggunakan kata kunci utama, yaitu information literacy ke dalam desain pencarian. Yang pertama, kita akan melakukan pencarian menggunakan basic search. Kita hanya perlu memasukkan kata kunci information literacy ke dalam search box, seperti ini. Lalu akan muncul sebanyak 132.015 results. Di sini kita juga bisa memanfaatkan fitur best first, yaitu newest first, di mana akan mengurutkan dari atas sampai bawah urutan terbaik tipe dokumennya. Kita juga bisa menampilkan best first sesuai dengan dokumen yang dipublikasikan menurut tahun terbit. Di sini aku mau kasih contoh dari tahun 2015 sampai 2022.
menggunakan fitur best first menurut relevance. Dan akan muncul sebanyak 78.234 results. Lalu yang kedua, kita beralih melakukan pencarian menggunakan fitur Faceted Navigation. Di sini aku bakal masukin kata kunci information literacy ke search box seperti tadi. Di awal masih sama recall-nya seperti di basic search. Kemudian di sebelah kiri untuk content type-nya kita pilih artikel. Lalu untuk disiplinnya kita pilih computer science. Dan untuk subdisiplinnya kita pilih library science. Maka akan ditampilkan sebanyak 208 results. Kemudian yang ketiga, kita akan mencoba menemukan informasi dengan menggunakan fitur Advanced Search. Di sini aku bakal contohin menggunakan logika Boolean AND. Pada Find Resources, di With All of the Words, kita masukkan kata kunci Information Literacy menggunakan petik 2. Untuk di With GXExpress-nya, kita masukkan Information Technology menggunakan petik 2 juga. Kemudian kita klik search. Dari pencarian tadi, kita akan menemukan sebanyak 21 results. Nah, yang terakhir kita akan mencoba melakukan browsing biasa pada menu home. Lalu untuk disiplinnya kita pilih computer science. Dengan content type-nya artikel. Lalu subdisiplinnya kita pilih library science. Maka di sini akan menampilkan sebanyak 8.329 results. Selanjutnya adalah seleksi informasi. Tujuan dari seleksi informasi sendiri adalah untuk menyaring informasi-informasi yang ada sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, kita akan menggunakan desain pencarian Advanced Search. Caranya yaitu dengan memasukkan kata kunci yang sudah diformulasikan sebelumnya pada kolom pencarian di menu Advanced Search. Di Find Resources, pada With All of the Words, kita masukkan petik Information dan petik Technology. Lalu pada With All the Exact Phrase, diisi dengan petik Information Literacy. Lalu pada With at least one of the words, kita masukkan petik cloud dan petik retrieval. Dan yang terakhir, pada without the words, kita masukkan petik information dan petik illiteracy.
Jika sudah, kita klik search. Nah, di sini akan menampilkan sebanyak 1810 results. Apabila kita ingin informasi yang lebih spesifik dan terfokus, kita bisa memanfaatkan fitur Faceted Navigation seperti ini. Untuk content type kita pilih artikel. Untuk disiplinnya kita pilih computer science. Dan untuk subdisiplinnya kita pilih library science. Dengan begitu, kita akan mendapatkan sebanyak 49 results. Pencarian Advanced Search digunakan dalam penyeleksian informasi karena hasil temuannya lebih terfokus, mendalam, dan bahkan bisa mencakup semua formulasi kata kunci yang sudah dibuat. Selain itu, dengan menggunakan Faceted Navigation, kita juga bisa menemukan hasil yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang kita cari. Nah, setelah kita melakukan seleksi informasi, kita dapat menemukan fitur pagination dan actionable results dari dokumen yang kita pilih. Misalnya saja kita pilih dokumen yang ini. Information Literacy Trends in Higher Education. Pada fitur pagination ini, kita dapat melihat preview dari dokumen yang kita pilih, seperti abstract, introduction, literature review, materials and method, findings, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk fitur actionable result-nya sendiri, kita dapat dengan mengunduh PDF dokumen dengan cara mengeklik pada menu download PDF. Maka akan muncul dokumen file seperti ini. Kita dapat membacanya langsung dari sini, atau kita bisa juga mengunduhnya terlebih dahulu dengan mengeklik menu download ini, lalu kita save untuk kita simpan di files kita. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita buka. Oke guys, segitu dulu ya penjelasan dari aku tentang video sistem temu balik informasi. Apakah sudah cukup dimengerti? Mungkin segitu dulu penjelasan tentang cara efektif untuk mencari, menemukan, serta untuk menggunakan informasi. Oh iya, jangan lupa untuk selalu mematuhi peraturan untuk menggunakan informasi yang kalian temukan ya. Semoga saja dengan adanya video ini, kalian akan lebih mengerti untuk mencari informasi yang akan kalian gunakan. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.